Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 4 dan berasal dari TPB 4 ingin menjelaskan tugas RBL Fisika Dasar 2. Di sini kami mengambil judul RBL yaitu Rancangan Bangun Bed Conveyor berbasis tenaga motor listrik guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Nah, sebelum kami menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nasri dengan NIM 120450079 dari program studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nurfitriani Hidayat, NIM 120450080 dan berasal dari program studi Sains Data. Nama saya Dimas Wahyu Saputro dengan NIM 120450081 dari Prodi Sains Data. Nama saya Mario Desendi Manurung, NIM 120450082 dari program studi Sains Data. Nama saya Angga Pramana Putra Wibowo, NIM 120450084 dari Prodi Sains Data. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang teori dasar dari motor listrik dan bed conveyor, tujuan dan manfaat motor listrik dan bed conveyor, alat dan bahan, cara pembuatannya, kemudian ada kekurangan dan kelebihannya. Teori dasar motor listrik dan bed conveyor. Yang pertama itu teori dasar motor listrik, yaitu motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Dalam motor DC terdapat dua kumparan, yaitu kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet dan kumparan jangkar yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik atau GGL. Jika arus dalam kumparan jangkar berinteraksi dengan medan magnet, akan timbul torsi yang akan memutar motor. Selanjutnya yaitu teori dasar bed conveyor. Bed conveyor merupakan mesin pemindah material sepanjang arah horizontal atau dengan kemiringan tertentu secara kontinu. Bed conveyor secara luas digunakan pada bidang industri. Sebagai contoh yaitu penyalur hasil produksi urea curah ke gudang, penyimpanan, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat motor listrik. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk memutar pompa, kipas, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, serta untuk conveyor belt di industri, dan digunakan juga pada peralatan listrik rumah tangga. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk dinamo dan yang kedua untuk conveyor. Yang pertama untuk dinamo bahan-bahannya adalah batang jeruji sepeda. Yang kedua ada lem tembak. Yang ketiga kardus yang tipis. Yang keempat tembaga ukuran 0,6 mm. Yang kelima solatip hitam. Yang keenam plat kaleng ukuran kecil. Yang ketujuh kabel LED merah hitam. Dan yang ke-8 magnet ring 2 buah. Untuk alat-alatnya ada cutter dan juga pulpen. Nah, untuk alat dan bahan conveyor sendiri, bahan-bahannya yang pertama papan triplek tipis. Yang kedua kertas berwarna hitam ukuran 64 x 6 cm. Yang ketiga ada paralon ukuran 61 x 25 mm 2 buah. Yang keempat gear dinamo. Yang kelima batang jeruji sepeda. Yang keenam stik es krim. Yang ketujuh kabel LED merah hitam. Yang kedelapan baterai 9 volt. Yang kesembilan DP-DT switch 1 buah. Yang ke-10 lem tembak. Dan yang ke-11 ada lem power. Untuk alat-alatnya ada jangka dan juga penggaris. Membuat belt conveyor. Potong paralon setengah inch sepanjang 6 cm sebanyak 2 buah. Lalu potongkan kardus setengah in sebanyak 4 buah. Lalu tempelkan
ke ujung paralon. Lalu potong kardus sepanjang 2 x 10 cm sebanyak 2 buah. Kemudian potong kertas hitam. Kemudian potong stik es krim sepanjang 3 cm sebanyak 10 buah. Kemudian tempelkan ke kertas hitam menggunakan lem tembak. Kemudian jeruji sepeda masukkan ke dalam lubang paralon. Kemudian di ujung jeruji sepeda tempelkan gear, lalu sambungkan ke dinamo yang sudah dibuat. Cara membuat motor listrik sederhana. Yang pertama, siapkan jeruji sepeda sepanjang 6 cm, lalu tempelkan ke kardus yang sudah dipotong, lalu lilitkan lilitan tembaga sebanyak 60 lilitan, lalu tempelkan kabel di bawah lilitan tembaga, lalu solatif kembali, lalu ambillah kabel merah hitam, ditempelkan kepada sekun, disambungkan ke kabel, lalu sambungkan kabel ke baterai 9 volt, lalu bungkus dengan kardus dan pasang gear di ujung jeruji sepeda. Kelebihan dan kekurangan belt conveyor. Yang pertama, kelebihan belt conveyor. 1. Mampu membawa beban berkapasitas besar. 2. Kecepatan sabuk dapat diatur untuk menetapkan jumlah material yang dipindahkan per satuan waktu. 3. Dapat beroperasi secara mendatar maupun miring dengan sudut maksimum sampai dengan 27 derajat. 4. Memerlukan daya yang lebih kecil sehingga menekan biaya operasinya. 5. Tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan polusi yang rendah. 6. Aliran pengangkutan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. 7. Membutuhkan sedikit ruang. 8. Menurunkan tingkat kecelakaan saat pekerja memindahkan material. Yang kedua, kekurangan belt conveyor. 1. Sabuk sangat peka terhadap pengaruh luar. Misalnya, timbul kerusakan pada pinggir dan dari permukaan belt. Sabuk bisa sobek karena batuan yang keras dan tajam atau lepasnya sambungan sabuk. 2. Biaya perawatannya sangat mahal. 3. Jalur pemindahan atau transfer line, karena untuk satu unit belt conveyor hanya bisa dipasang untuk jalur lurus. 4. Kemiringan atau sudut iklinasi yang terbatas.